Oke, baik. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Oke. Baik, terima kasih. Jadi saat ini saya Sudarman Ari, CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Simpang Hulu. Saat ini kami ada menyelesaikan tugas dari CGP tentang bagaimana menanyakan kepada pimpinan sekolah tentang penyelesaian masalah-masalah yang berhubungan dengan dilema etika dan kebajikan bujukan moral. Ya. Dan saat ini saya bersama dengan Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Simpang Hulu. Baik, bagaimana kabar, Bu? Ya, kabar baik, puji Tuhan, sehat. Baik. Iya. Silakan lanjutkan untuk wawancara ini. Apapun yang akan ditanyakan, ya silakan untuk kesempatan ini, prinsipnya siap untuk menjawabnya. Oke, terima kasih banyak, Bu. Jadi ini ada beberapa pertanyaan mungkin yang nanti akan kami tanyakan kepada Ibu sehubungan dengan permasalahan-permasalahan yang akan kami hadapi sesuai dalam tugas. Yang pertama mungkin ini, Bu, sehubungan dengan ini, selama ini kira-kira bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik. Terima kasih Pak Ari. Untuk kasus ini memang kedengarannya baru, bahasanya baru. Jadi, tetapi yang jelas untuk di sekolah kita itu sebetulnya untuk kasus-kasus seperti ini sudah pernah terjadi. Nah, mungkin bahasanya saja yang agak jarang didengar, dilema etika dan lain sebagainya. Itu ada dua hal yang memang sulit untuk kita putuskan karena sama-sama ya mengandung nilai positif dan negatif seperti itu. Nah, kalau boleh saya jelaskan identifikasi kasus yang terjadi di sekolah kita. Yang pertama yang berkaitan dengan dilema etika ini, salah satunya itu kasus penerapan disiplin pada murid. Untuk kasus penerapan disiplin pada murid yang selama ini kita terapkan itu adalah berupa sanksi atau hukuman. Sanksi atau hukuman ini ada sebetulnya itu menurut kita ya, ini sudah baik karena supaya ada efek jera, kemudian ada perubahan dari siswa yang berkasus tadi, kemudian tidak mengulang lagi, kemudian siswa itu bertobat, kemudian akhir dari tujuan ini siswa itu berubah menjadi baik dengan diterapkan disiplin ini. Tetapi ternyata untuk penerapan disiplin ini yang berupa hukuman atau sanksi ternyata juga mengandung efek-efek yang negatif. Ada efek sampingnya. Dari sekian yang kita perhatikan untuk siswa itu, dari yang kita terapkan hukuman disiplin tersebut, ternyata pada anak yang berkasus tadi memang ada yang berubah, ada yang positif, ada yang tobat, tetapi tidak jarang mereka mengulang kesalahan itu, bahkan berulang-ulang. Nah, yang kedua mungkin di sisi lain mungkin sebagai guru itu kita tidak paham ternyata anak yang pernah dihukum itu baik fisik maupun secara hukuman mungkin dari kata-kata maupun hukuman fisik dan sebagainya, anak-anak itu di dalam dirinya timbul insecure, kurang percaya diri, kemudian merasa bersalah, bahkan trauma. Jadi kecenderungan karena anak-anak ini luka batin istilahnya, mereka tidak sadar mengulangi lagi. Nah, inilah
dua identifikasi kasus yang menurut kita itu sangat baik, tetapi Iya. ternyata negatif bagi anak. Oh, Kemudian kedua, yang kasus kedua, identifikasi yang kedua adalah selama ini di sekolah kita itu ada pemberian reward kepada murid, reward atau betul. penghargaan. Penghargaan, betul. Dan menurut kita itu sudah sangat baik, positif, karena akan memberi motivasi pada murid. Harapannya murid akan lebih baik, Iya, lebih betul. berdaya saing, punya mental juara, punya mental pemenang, Iya, betul. dan nanti mereka tumbuh jadi anak-anak yang kuat, tangguh, luar biasa. Itu yang positifnya menurut kita. Nah, ternyata pemberian reward itu tidak selamanya baik. Oh iya, betul. Tidak Jadi selamanya ada baik. nilai. Ada efek-efek yang mungkin ya dikatakan agak negatif begitu ya. Nah, ini terutama untuk jangka panjang. Iya. Nah, anak yang diberi reward, jika suatu saat dia misalnya juara lah diberi penghargaan. Iya. Jika misalnya suatu saat dia tidak juara, maka pertama menurunkan kualitasnya. Anak Iya, itu bisa mental. down. Kalau mentalnya tidak betul, kuat. betul, ya. Yang kedua, ini pertama negatif itu menurunkan kualitas. Iya. Yang anak-anak biasa berhasil, tiba-tiba misalnya entah karena faktor apa dia tidak juara misalnya, tidak peringkat di kelas, bisa down. Nah, Betul. kemudian yang kedua, untuk pemberian reward ini bisa merusak hubungan. Nah, contohnya begini. Anak-anak mungkin yang juara tadi merasa di atas angin, Iya, selalu kita betul. sanjung, puji, bagus, sebagai contoh teladan dan lain sebagainya. Tetapi bagi anak yang tidak dapat reward bahkan peringkat terakhir, peringkat terakhir, maka mentalnya akan down. Betul, betul. Nah, ini secara hubungan itu sudah tidak sehat. Nah, merasa kalau memandang si yang juara nih, aku tidak nyaman bergaul dengan dia. Aku ini siapalah aku nih, merasa rendah diri, insecure, dan ini melemahkan mental anak. Nah, ini yang dua identifikasi kasus yang selama ini di sekolah kita tanpa kita sadari ini terjadi. Nah, mungkin itu Pak. Iya, makasih banyak. Memang ternyata setiap kebijakan itu selalu ada dilema. Iya. Positif dan Iya, negatif. ini sebenarnya menurut kita ini sama-sama penting. Iya. Iya. Baik Bu, terima kasih untuk tanggapannya. Mungkin permasalahan yang selanjutnya ya, kira-kira bagaimana Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan tersebut di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana kedua kepentingan yang sama itu benar-benar mengandung nilai kebajikan. Misalnya ada dua kepentingan yang sama-sama ada nilai kebenarannya. Kira-kira dalam memutuskannya itu seperti apa? Iya, dalam mengambil keputusan tentu kita tidak bisa sendiri. Iya. Selalu ada koordinasi dengan berbagai pihak. Oh iya. Nah, pertama berkoordinasi dengan keluarga besar di SMP ini, dengan rekan guru, kemudian dengan staf, dengan komite, dengan orang tua wali, bahkan dengan siswa itu sendiri harus kita libatkan untuk mengambil keputusan. Misalnya untuk siswanya ditanyakan apa yang terbaik menurut mereka. Nah, kemudian jika memang keputusan ini dianggap mungkin tidak berhasil, maka kita harus cari pihak ketiga yang sebagai penengah atau berkompeten dan yang punya pengalaman. Setidaknya bisa memberi kita pandangan. Contohnya kalau kita, misalnya kita kebetulan menerapkan sekolah penggerak, itu kita konsultasikan dengan pihak di atas, misalnya dari dinas pendidikan itu, dari pengawas bina, kemudian juga dari fasilitas sekolah penggerak. Jadi intinya ada koordinator dengan berbagai pihak. Betul. Berarti langkah-langkahnya pun bisa prosedurnya juga. Iya, seperti itu. Langkah-langkahnya. Okay. Enggak, ini mungkin belum masuk langkah-langkah koordinasi dulu. Oh iya betul. Oke, berarti dalam hal ini memang Ibu senantiasa melibatkan unsur-unsur yang ini stakeholder yang ada lah, minimal itu yang dari intern sekolah seperti itu selalu melibatkan. Oke, baik. Terima kasih, sangat menginspirasi. Kemudian yang selanjutnya dalam permasalahan tersebut, langkah-langkah atau prosedur yang Ibu biasa lakukan seperti apa? Karena ini kita kan intern tadi kasusnya berkaitan di masalah disiplin juga masalah pemberian reward. Jadi langkah-langkah mungkin yang selama ini kita anggap paling oke, mungkin kita perlu ubah. Langkah pertama itu mengubah pola kebijakan.
Pola kebijakan. Nah, Betul. mengubah pola kebijakan. Nah, salah satu contohnya misalnya mengubah tata tertib atau sanksi atau hukuman menjadi kesepakatan kelas, Kesepakatan. misalnya. Iya. Nah, yang kedua, langkah yang kedua adalah menerapkan disiplin positif di sekolah. Kebetulan kita di sekolah penggerak, kita dapat ilmunya dari fasilitator, dari hasil lokakarya, dari PMM dan lain sebagainya. Kita dapat ilmu baru tentang disiplin positif. Iya. Nah, jadi kita akan coba menerapkan disiplin positif di sekolah. Nah, namun untuk menerapkan namanya disiplin positif, kalau tadi disiplin biasa itu kan selalu ada konsekuensi negatif Iya, hukuman. betul. Kalau disiplin positif itu, nah disiplin diterapkan pada anak-anak, tetapi menimbulkan motivasi internal. Internal, ya artinya ketika dia berubah itu, dia betul-betul berubah, mau berubah dari dalam dirinya Kesadaran. sendiri. Ada kesadaran diri karena sifatnya ini positif, bukan Iya, betul. sanksi atau hukuman. Nah, untuk bisa menerapkan disiplin positif, langkah-langkah yang pertama itu adalah pahami dulu konsep dasar tentang disiplin positif. Iya, iya. Misalnya apa itu disiplin positif, bagaimana prinsipnya, dan apa perbedaan dengan disiplin positif dengan disiplin biasa. Kalau diceritakan ini panjang lebar sekali, Iya, tapi betul. itu intinya ya. Betul, betul. Kemudian yang kedua itu menentukan konsekuensi logis, bukan hukuman kepada anak. Nah, konsekuensi logis bukan hukuman itu misalnya sifatnya itu ada beberapa sifat konsekuensi logis itu bukan hukuman ya. Misalnya jika anak merusak, Iya. maka dia harus memperbaiki, Ada menggantikan, konsekuensinya. ada konsekuensinya. Misalnya dua, jika mengabaikan misalnya tata tertib, kebijakan dan sebagainya, maka akan kehilangan haknya jika dia mengabaikan. Kemudian jika di kelas itu anak mengganggu terus-menerus sampai gurunya bosan, maka oleh guru boleh anak itu diberi jeda, misalnya tidak dilibatkan sementara dalam kegiatan di kelas. Berarti di sini memunculkan tanggung jawab dari. Ya, tanggung jawab. Nah, kemudian di sisi lain juga untuk konsekuensi logis itu ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Pertama, bersifat relatif. Artinya ketika kita menerapkan disiplin ini harus sesuai dan berhubung dengan kesalahan yang dibuat. Contohnya misalnya, ketika siswa ini misalnya datang terlambat, misalnya dia di kelasnya itu misalnya tadi membuang sampah sembarangan sehingga membuat sampah kotor. Nah, sanksinya dia harus membuang pada sampah pada tempatnya. Atau dia misalnya di kelas itu tidak mengerjakan tugas, tidak mengerjakan PR, maka sanksinya dia harus menyelesaikan PR, baru misalnya boleh mengikuti pelajaran selanjutnya. Tetapi jangan nanti terapkan misalnya jika anak ini misalnya datang tidak mengerjakan tugas, tidak mengerjakan PD kelas, tetapi hukumnya lari di lapangan 100 kali, itu sudah tidak tidak sesuai. Relevan. Ya. Nah, kemudian selanjutnya bersifat respek. Nah, tidak boleh melukai harga diri anak kalau ketika menghukum. Misalnya, kalau misalnya anak itu melakukan kesalahan, nanti kita bentak-bentak dengan bahasa yang mungkin bahasa non verbal itu misalnya dengan hinaan, cacian, bentakan dan sebagainya itu juga tidak boleh. Kemudian yang selanjutnya hukuman yang logis ini harus bersifat resen ya, harus sesuai seimbang dengan usia dan perilaku anak. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi. Misalnya kalau anak SMP melakukan kesalahan, tentu saja hukuman jangan seperti misalnya anak SMA dan sebagainya. Kita sudah beda pendidikan. Kemudian juga hukuman ini yang sifatnya konsekuensi logis itu harus menghargai hak-hak anak. Nah, artinya ketika misalnya kita memberi sanksi itu, hak anak itu harus diperhatikan, harus ada solusinya. Kemudian jangan sampai menimbulkan efek trauma bagi anak. Nah, itu yang kedua ketika kita ingin menerapkan disiplin positif itu. Yang selanjutnya, sebelum kita bisa menerapkan disiplin positif itu, juga kita harus membuat namanya
segitiga restitusi. Iya, oh iya. Segitiga restitusi ini memang kedengaran bahasa baru ya, tetapi ini ternyata ilmunya sangat bermanfaat untuk kita. Yaitu jika anak berbuat salah itu, bagaimana cara memperbaiki, menciptakan goal sendiri bagi anak itu, supaya nanti dia bisa memperbaiki kesalahan dan kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, selama ini kan misalnya ketika anak yang bermasalah, kadang-kadang kan minder nih mau begaul dengan teman, dasar kamu nakal, kamu misalnya pembuli dan sebagainya. Dalam diri dia itu udah terekam, oh saya ini pembuli, saya pembuli. Nah, kalau restitusi bagaimana membalik kepercayaan diri anak ini supaya dia kembali menemukan jati dirinya sesungguhnya. Nah, salah satunya langkahnya adalah bagaimana cara menstabilkan identitas. Nah, ketika anak itu bermasalah, misalnya melanggar hukum, pertama tenangkan dulu emosinya. Ya, jangan langsung dibentak, jangan langsung dimarah. Ini banyak terjadi di guru-guru kita, misalnya ketika anak bermasalah, dasar kamu lagi, misalnya. Itu sudah menjatuhkan mental anak ya. Kemudian adanya validasi tindakan. Ada validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan salah itu artinya gini, ketika anak bermasalah ditanyakan dulu apa masalahnya nak, sampai kamu seperti ini. Nah, kemudian yang ketiga itu untuk segitiga restitusi ini harus ada solusi. Ketika anak bermasalah, kita cari temukan akar masalah tadi, kemudian stabilkan emosinya dulu, validasi tindakannya, tanyakan dulu, kemudian bagaimana solusinya. Dia tanyakan pada anak, dia itu maunya seperti apa? Nah, mau seperti apa? Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah baru membuat keyakinan kelas. Nah, untuk membuat keyakinan kelas, tentu itu harus ada koordinasi guru dengan guru dulu, kemudian minimal guru itu paham dulu dan wali kelasnya itu apa, bagaimana keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang mereka lakukan. Nah, misalnya tanyakan, setelah itu nanti sosialisasikan dengan anak, setelah itu guru dan wali kelasnya itu nanti tanya kepada murid tentang masalah yang ada harapan di kelas itu mau seperti apa. Kemudian mereka suruh mengeluarkan ide-idenya. Ya, keluarkan idenya, ambil kesimpulan dari ide berbagai macam kelas tadi. Setelah terkumpul, cari yang paling urgent. Yang sama kita ya ambil satu misalnya. Kemudian selanjutnya jangan lupa tanda tangan kontraknya, persetujuan mereka itu. Nah, minimal wali kelas tanda tangan dan perwakilan wali kelasnya, perwakilan ketua kelasnya. Tanda tangan kontrak, kemudian jangan lupa letakkan keyakinan atau kesepakatan kelas di tempat-tempat di kelas yang bisa terbaca. Nah, itu kesepakatan kelas atau keyakinan sekolah itu seperti itu, yang bisa dibaca oleh umum. Nah, kemudian selanjutnya salah satu contoh nanti baru dibuatlah keyakinan kelas itu minimal itu 7 kalimat ya, maksimal 7 kalimat, 7 poin jangan terlalu banyak karena nanti kalau banyak pun enggak nyambung juga anak-anak kalau dengan aturan-aturan seperti itu. Nah, jadi saya kira seperti itu untuk yang langkah-langkahnya ya. Lanjut Pak. Ya, makasih banyak dari tanggapan yang tadi. Mungkin saya lanjut ke permasalahan berikutnya Bu ya, tentang hal-hal apa saja sih sebenarnya yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan kebijakan untuk pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Ya, kalau untuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan segala keputusan kebijakan apapun tentunya ya, yang paling efektif adalah adanya selalu berkoordinasi, koordinasi, musyawarah dengan berbagai pihak lah. Salah satu seperti contoh tadi, misalnya kepsek dengan guru, dengan siswa, dengan orang tua wali, kemudian pihak-pihak ketiga, tokoh masyarakat, kemudian mungkin dari pihak dinas, pengawas bina maupun fasilitator sekolah penggerak. Seperti itu. Jadi yang paling efektif itu adanya koordinasi lah, komunikasi yang baik. Iya, kira-kira untuk selanjutnya mungkin tantangan dalam pengambilan keputusan tersebut kira-kira apa tantangan yang ada? Iya, untuk tantangan saya kira kalau yang kita alami di sini
ada orang tua yang mungkin masih kurang peduli. Orang tua. Nah, tidak, misalnya ketika kita dipanggil yang berkaitan kasus anaknya itu tidak datang Oh iya, jika betul, dipanggil, betul. kemudian sehingga terjadinya miskomunikasi. Sehingga ketika misalnya keputusan itu kita putuskan, hanya anaknya saja mendengarkan, orang tua tidak nyambung. Betul. Orang tua tidak nyambung, ketika anak kecenderung mengulang lagi, orang tua menyalahkan pihak sekolah. Dan tidak menyalahkan tapi sangat pasif seperti itu, sehingga untuk perubahan signifikan bagi anak itu sulit. Jadi karena ini mungkin salah satu tantangan orang tua yang kurang respon lah, kurang peduli. Dengan berbagai alasan, misalnya dari disulasi sekian kali, alasan pekerjaan lah, alasan tidak ada vandal lah, alasan kurang atau anaknya kurang komunikasi lah, alasan misalnya suratnya tidak nyampai lah, bermacam cara, bermacam alasan. Jadi itu yang menjadi tantangan prinsip dari mungkin dari orang tua. Oh iya, iya. Untuk selanjutnya mungkin kira-kira apa ini adakah tata kala atau jadwal tertentu kira-kira misalnya ada kasus yang bisa yang ibu tangani atau hadapi, apakah ibu langsung menyelesaikan di tempat ataukah ada jadwal tertentu dalam penyelesaian masalah tersebut, misalnya bentuk atau prosedur seperti apa yang ibu jalankan? Iya, kalau untuk permasalahan-permasalahan tentang pengambil putusan berkaitan masalah-masalah tersebut sifatnya insidental ya. Jadi tidak ada jalur khusus. Ini sesuai dengan yang terjadi. Nah, sesuai dengan tadi misalnya ada kasus yang harus kita tangani dan selesaikan. Misalnya yang urgent mau selesaikan ya selesaikan waktu itu, tidak perlu larut dipanggil orang tuanya. Kalau memang nyangkut orang tua atau nyangkut guru itu langsung ditangan dengan gurunya. Jika tidak selesai misalnya prosedurnya misalnya dari wali kelas dulu atau guru bidang studi dulu, kemudian dengan waka kesiswaan. Nah, kalau tidak misalnya udah lampu kuning itu nanti langsung baru kepala sekolah yang menangani kasus. Nah, setelah kepala sekolah menangani kasus, anak ini menjadi catatan khusus untuk sekolah. Karena ini dianggap kasus. Oh iya. Berarti selain prosedurnya yang ada, memang sebaiknya langsung diselesaikan. Ya, langsung diselesaikan dia. Jadi dia tidak masuk setiap kasus itu kita tidak menunda, tapi memang begitu ada apapun persoalan yang jadi harus diselesaikan itu harus kita putuskan dan selesaikan secepat mungkin supaya tidak terjadi masalah yang berulang. Iya, baik. Untuk selanjutnya, kira-kira apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini membantu ibu dalam pengambilan keputusan ataupun dalam hal kasus Delima? Iya, untuk membantu penyelesaian tentu seperti di awal tadi saya sudah jelaskan memang adanya koordinasi dengan berbagai pihak tadi. Nah, orang pertama yang memang harus ada ketika penyelesaian itu ya guru-gurunya. Guru-guru, kemudian orang tua wali, guru-guru misalnya kalau di sekolah itu para waka. Nah, itu kita panggil dulu para waka, kemudian waka kesiswaan, terutama yang paling banyak itu waka kesiswaan. Kemudian waka humas. Nah, kemudian orang tua wali kelas. Kemudian juga kita nanti minta bantu dengan orang yang berkompeten yang berpengalaman untuk membantu menyelesaikan kasus itu, yaitu orang-orang dinas, pengurus bina, misalnya kemudian fasilitator sekolah penggerak, orang dinas, nah, bagian kabit pembinaan SMP, ya, selain itu. Jadi itu karena kita juga pernah menangani kasus-kasus yang berat juga di sekolah ini, nah sampai ke dinas urusannya. Jadi puji Tuhan itu bisa selesaikan yang baik. Nah juga kalau intern kita itu jangan lupa nanti tokoh masyarakat maupun komite itu kita libatkan juga. Berarti selain dari internal sekolah ini, ada pertama ya tiga lembaga ini harus bisa dijadikan panutan. Bisa. Iya, betul. Oke, mungkin ini yang terakhir Bu ya. Dari semua hal tadi yang Ibu sudah sampaikan panjang lebar dan sangat menginspirasi,
kira-kira apa pembelajaran yang bisa dapat dipetik dari pengalaman Ibu selama ini dari sudah sekian lama jadi pemimpin sekolah ini, kemudian mungkin sudah sekian banyak kasus-kasus yang Iya, dihadapi. Kira-kira pelajaran apa yang bisa Ibu bisa sampaikan? iya. Jadi pepatah mengatakan bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi berdasarkan pengalaman-pengalaman yang telah kita lakukan, bisa diambil kesimpulan bahwa setiap aturan kebijakan itu atau pengambilan putusan itu penting untuk selalu dikoordinasikan. Penting untuk dikoordinasikan, dimuasyawarakan untuk mencapai suatu mufakat, ya. Nah, jadi penting untuk koordinasikan di masyarakat untuk mencapai mufakat. Kemudian sampai ditemukan atau dihasilkan keputusan yang bijak. Nah, keputusan bagaimana? Keputusan yang positif dan tidak merugikan dari berbagai pihak. Itu kesimpulan akhirnya. Dan membuat semua pihak itu merasa adil, merasa nyaman, kemudian tidak ada merasa tekanan atau intimidasi. Semua pihak merasa merasa menerima lah, seperti itu, positif. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan, sampaikan, ya, jadi berdasarkan pengalaman nyata lah ya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, selamat siang ya. Terima kasih banyak Bu, ini sangat menginspirasi. Mudah-mudahan ini pun menjadi bahan masukan yang sangat besar buat saya pribadi dalam berproses. Yang mudah-mudahan ke depan menjadi sebuah pelajaran yang besar. Oke, baik, terima kasih. Saya telah mewawancarai Ibu Kepala Sekolah, Bu Antonia Awa SPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Simpang Hulu yang sangat menginspirasi, sangat bijak dalam setiap mengambil keputusan apapun. Baik, yang terakhir mungkin ucapan terima kasih kepada Ibu yang telah meluangkan waktu memberikan masukan-masukan kepada saya. Terima kasih Bu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Sudarman Ari, calon guru penggerak angkatan 3 dari SMP 1 Simpang Hulu, dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya diberikan kesempatan untuk mewawancarai beliau, Kepala SMP Negeri 5 Simpang Hulu, Pak Suraihan. Pak Raihan. Oh, Pak Raihan. Dipanggilnya supaya lebih mudah. Oke, Pak Raihan. Ya. Ya, mungkin langsung saja Pak. Ya. Jadi saya pada kesempatan hari ini diberikan amanah untuk mewawancarai Pak Raihan sehubungan dengan bagaimana secara umum pengambilan keputusan bijak dan ketika menghadapi masalah-masalah yang berhubungan dengan dilema etika dan bujukan moral. Ya. Mungkin yang pertama mungkin yang saya ingin tanyakan adalah kira-kira selama ini bagaimana Pak Raihan dalam mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika ataupun bujukan moral yang ada di sekolah Bapak? Dilema etika? Iya. Sebenarnya tidak ada cara khusus untuk mengidentifikasi baik itu dilema etika ataupun rujukan moral. Karena rujukan moral kan jelas, misalnya mengenai tentang benar dan salah. Jadi untuk bujukan moral kan di sekolah kan ada tata tertib, Betul. ada aturan. Kalau untuk guru kan ada kode etik dan segala macam. Jadi ketika hal itu dilanggar berarti otomatis sudah di dalam tata tertib kan sudah ada sanksi-sanksi yang mengatur gitu. Kalau dilema etika pengertiannya apa ya? Pengertiannya misalnya ada dua hal yang
dua hal yang benar, Iya betul. Begini tapi kan saling bertentangan, biasanya ada bertentangan. Tentu kita harus mencari nilainya dulu. betul. Apakah dia benar atau salah dari kedua kasus. Kalau sudah sama-sama benar, berarti kita lihat konsekuensinya kan. Iya betul betul. Konsekuensinya tuh ada baik dan buruk. Ah. Nah, jadi kita pilih kalau keduanya sudah sudah benar dan baik, berarti itu sudah sama-sama hal yang bagus. Iya betul. Tapi setelah itu kita cari pertentangannya di mana. Oh iya. Pertentangannya apakah kebaikan itu lebih banyak manfaatnya untuk warga sekolah, ataukah cuma sekedar bermanfaat secara moral untuk pribadi. Itu saja cara mengidentifikasinya, cari nilainya dulu, benar dan apa konsekuensinya dari dua kasus. Oh iya, betul betul. Iya, berarti dua nilai itu yang memang Pak Rey tekankan ya, sehubungan dengan bagaimana mengidentifikasi sebuah masalah. Oke. Ya, makasih. Mungkin untuk permasalahan selanjutnya, setelah mungkin sudah mengidentifikasi masalah tersebut, kira-kira untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, Pak Rey, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebenaran ataupun nilai kewajiban, kira-kira bagaimana Pak Rey dalam menjalankan keputusan tersebut? Sederhana sebenarnya, sebagai kepala sekolah selama ini menurut pengalaman saya harus menanamkan prinsipnya di situ bahwa dalam setiap keputusan kita harus meminimalisir kerugian kepada misalnya orang-orang yang terlibat dalam kasus dilema etika ini. Dan yang kedua adalah melihat yang mana yang lebih banyak manfaatnya. Sebagai contoh misalnya, banyak sebenarnya luas sekali kalau dilema etika ini. Iya. Susah. Harus setiap kasus harus dengan cara yang berbeda. Betul. Tidak bisa satu prosedur untuk semua disamaratakan untuk semua. Iya. Jadi intinya prinsipnya harus meminimalisir pihak-pihak yang dirugikan. Karena kenapa selama ini kan prinsipnya orang tuh sekolah itu kan tujuan utamanya adalah siswa. Iya betul. Siswa. Semua yang terjadi di sekolah itu adalah bertujuan untuk siswa. Tapi kadang kita melupakan guru. Apapun itu untuk siswa. Jadi menurut saya semuanya harus diperhatikan. Jangan sampai aturan bagus ke siswa tapi banyak memberatkan ke guru. Makanya tadi prinsipnya adalah meminimalisir itu yang kerugian dari setiap keputusan dan manfaatnya lebih luas untuk warga sekolah. Itu saja. Oke, makasih banyak. Ya. Berarti memang prinsip-prinsip kebermanfaatan itu yang utama ya. Yang utama. Iya. Baik. Ya, untuk selanjutnya mungkin dari hal-hal tersebut, misalnya Pak Rehan nanti mendapatkan sebuah masalah ataupun dilema etika tersebut, kira-kira ada langkah-langkah atau prosedur yang bisa Pak Re lakukan ataupun sesuatu yang sifatnya secara teknis ataupun hanya sesuai dengan kejadian ataupun masalah yang dihadapi. Secara menurut pengalaman saya sih sebenarnya kami tuh tidak punya prosedur tetap. Oh iya. Tapi yang kita lakukan tuh harus mencari fakta, otomatis fakta dulu tuh, apakah kasus itu memang benar-benar terjadi dan siapa pelakunya, siapa yang terlibat dalam itu. Kita harus memastikan data-datanya dulu. Data dan fakta ya. Data dan fakta, baru kemudian dibicarakan kepada seluruh yang terlibat di sekolah. Karena di sekolah itu kantor kita tuh kecil. Iya. Jadi setiap permasalahan itu selalu didiskusikan di dalam sekolah. Iya. Walaupun ada yang sifatnya secara resmi dibicarakan secara rapat ataupun dalam
eh, non formal. non formal sehari-hari kita membicarakan masalah di kebanyakan membicarakan masalah di kantor. Iya. Jadi banyak kasus-kasus yang selesai itu dengan hasil ya diskusi sama teman-teman Diskusi santai sambil ngopi. sambil ngopi bisa. Iya betul. Walaupun sebenarnya kasus itu tidak mesti harus secara formal di ini. Iya. Kadang-kadang dengan bicara santai itu ada muncul solusi di situ. Iya. Iya. Kadang juga apa ya, pikiran itu lebih terbuka ketika santai. Keterbukaan itu lebih luas ketika model pembicaranya juga dalam relax santai. Gitu. Nah, betul sekali. Iya, ya, makasih. Ya, mungkin untuk yang selanjutnya mungkin Pak Re, ini yang berhubungan dengan kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Pak Re anggap efektif dalam pengambilan keputusan ya, pada kasus-kasus dilema etika tersebut. Efek hal-hal apa ya? Kalau yang efektif itu biasanya dalam konteks apa nih? Iya, misalnya mungkin ini hal efektif, misalnya dalam memutuskan sebuah keputusan. Kira-kira bagaimana lebih efektifnya, apakah bisa diputuskan pada saat tersebut, ataukah butuh orang-orang tertentu, ataukah seperti apa dalam pengambilan keputusannya? Tidak ada orang-orang tertentu. Karena kita selalu berpatokan pada aturan. Karena kalau hal-hal itu melanggar aturan, tentu ada sanksinya. Untuk mengambil keputusan dari situ, ya itu tadi kembali ke prinsipnya. Dilema etika itu, misalnya ada dua kasus, ada kasus yang saya contoh misalnya kemarin di sekolah yang lama tuh, kami itu kan gurunya kurang. Betul. Gurunya kurang. Satu guru ini ikut PPG dalam jambatan. Dia PPG-nya online. Karena di sekolah kami itu tidak ada sinyal, tidak ada listrik. Jadi dia harus ke kota untuk ikut. Ikut PPG. Tapi itu tuh jaraknya jauh. Maka otomatis ada dilema di situ kan. Antara apakah dia harus meninggalkan sekolah untuk mengikuti PPG atau tetap mengajar karena kita kekurangan guru. Saya berpikirnya di situ ya jangka panjangnya saja, karena dia harus tetap ikut PPG dengan catatan setiap pekan dia harus pulang sekali pertemuan untuk siswa. Berarti memang ada konsekuensi logis yang harus dipilih ya untuk dalam setiap keputusan itu. Harus. Pertimbangannya adalah guru ini kualitasnya harus meningkat. PPG itu meningkatkan kualitas dengan jangka panjang kan. Jangka panjang ilmunya itu kan dilakukan jangka panjang. Kalau dia misalnya mengorbankan waktu 3 bulan, itu tidak masalah dibandingkan dengan apa yang dia dapatkan nanti untuk diterapkan kembali ke beberapa generasi selanjutnya. Betul. Jadi pertimbangannya kan di situ ada asas manfaat yang lebih besar dengan pengorbanan yang harus dilakukan. Akhirnya pembelajarannya yang ditinggalkan itu tidak akan efektif karena dia harus meninggalkan itu. Berarti pertimbangan jangka panjangnya ya yang lebih utama. Betul. Iya, makasih. Untuk selanjutnya mungkin ya dalam ketika dalam pengambilan keputusan tersebut kan tentu ada tantangan ataupun kendala-kendala dalam pengambilan keputusan dilema etika tersebut. Kira-kira apa yang menjadi pertimbangan atau yang menjadi tantangan dalam setiap pengambilan keputusan? Kalau tantangannya sih sebenarnya banyak. Tantangannya yang pertama itu adalah saya percaya bahwa setiap keputusan itu tidak mungkin bisa menyenangkan semua orang. Tidak mungkin bisa menyenangkan semua orang.
Tapi sebagai pimpinan, kita harus yakin bahwa keputusan-keputusan itu sudah benar. Iya. Tentu ada yang tidak setuju. Tapi ketika keputusan itu benar, menurut kita yakin itu benar dengan memakai prinsip tadi, bahwa itu lebih banyak manfaatnya, bahwa meminimalisir dampak kerugian daripada setiap permasalahan, Iya. kita jalan aja. Dan yang penting kita yakin bahwa keputusan itu sudah benar dengan adanya prinsip mengambil keputusan yang tadi saya bilang di awal. Karena pasti akan pasti tidak semua akan setuju dengan setiap Iya, keputusan. Cuman makanya tadi itu jika semua sudah dilakukan, di musyawarah sudah dilakukan, keputusannya sesuai prinsip, ya kita jalan aja. Oh, iya. Nah, itu tantangannya. Ya karena memang setiap pilihan setiap keputusan yang kita ambil kan pasti ada ini ya, pasti ada pro kontra lah. Selalu ada pro kontranya. Iya, mungkin untuk yang selanjutnya Pak Ren ini tentang ini. Dalam ya misalnya ada sebuah masalah yang dihadapi. Apakah Pak Ren ini dalam memutuskan sebuah keputusan itu membutuhkan waktu tertentu dalam penyelesaian masalahnya, ataukah diselesaikan berdasarkan masalah konteks masalahnya kira-kira? Ya. Butuh waktu tertentu. Maksudnya ketika ada masalah satu ini, nanti kita selesaikan setelah nanti dimusyawarahkan, ditentukan waktunya kira-kira seperti apa, ataukah langsung diputuskan diusahakan untuk menyelesaikan masalah pada saat tersebut? Itu lagi-lagi situasional. Kalau bobot masalahnya besar, tentu harus mengambil waktu, Pak. Oh iya. Kalau persoalannya ternyata bisa langsung diselesaikan di tempat pada saat ada kasus, ya kita selesaikan. Tapi kalau persoalan-persoalan besar kan perlu penyelesaian yang agak membutuhkan waktu. Perlu koordinasi juga. Perlu koordinasi. Itu tergantung kasusnya, tergantung masalahnya. Jadi dipilih-pilih, nggak bisa disamaratakan satu cara. Harus fleksibel, situasional melihat permasalahan. Insidensial ya. Berarti memang bahwa ketika ingin menyelesaikan sebuah kasus itu harus melihat dulu seperti apa konteks kasusnya ya. Betul. Ya, besar kecil seberapa besar dampak yang dari masalah tersebut. Oke. Iya. Untuk selanjutnya mungkin dalam menyelesaikan sebuah masalah, misalnya masalah-masalah yang di sekolah yang Pak Re mungkin anggap besar, apakah Pak Re ini membutuhkan orang-orang tertentu ataupun lembaga-lembaga tertentu yang menjadi panutan ataukah menjadi acuan dalam menyelesaikan masalah tersebut? Misalnya saya harus berkoordinasi dengan siapa ketika ada masalah-masalah tersebut terjadi. Ada nggak kira-kira? Menurut pengalaman sejauh ini sih belum pernah ada melibatkan orang lain. Setiap persoalan di sekolah itu selalu selesai di sekolah dengan orang-orang yang terkait di sekolah. Karena kita juga belum pernah mendapatkan kasus-kasus yang terlalu besar. Kan? Kasusnya itu ringan-ringan saja, jadi semuanya sudah bisa diatasi dengan musyawarah dengan teman-teman ataupun secara pribadi kalau situasinya memang menginginkan saya untuk mengambil keputusan secara langsung. Mungkin karena letak geografis dan demografi sekolah yang di daerah 3T ya, di daerah benar terpencil kan? Sehingga masalah-masalahnya mungkin ya tidak sebesar yang di kota-kota mungkin ya. Itu dia. Jadi di daerah pedalaman terpencil itu memang lumayan tertib, lumayan mudah untuk diorganisir sebenarnya kalau sekolah-sekolah di daerah terpencil. Tidak banyak rupa-rupa persoalan. Iya, betul. Paling di kota-kota misalnya contoh, masalah telat masuk itu kan pasti ada. Iya, betul. Saya sudah beberapa kali bertugas di daerah terpencil itu, kita udah tidak
tidak pernah menangani lagi kasus keterlambatan siswa masuk kan. Semua sudah tertib dari situ. Gurunya pun memang gurunya kurang, tapi gurunya rata-rata masyarakat yang ada di situ. Jadi tidak banyak persoalan sih sebenarnya. Iya. Tidak ada persoalan yang besar yang selama Oke, pengalaman. iya. Mungkin persoalannya konteksnya beda ya. Kalau misalnya di daerah terpencil itu masalahnya sehubungan dengan sarana, iya, Nah. sehubungan dengan ini ya, bukan pada persoalan yang melibatkan dilema etika dan ini ya, hanya pada persoalan teknis-teknis pengembangan ini ya, Teknis sarana dan prasarana itu sih persoalan-persoalan kelas ini. yang ada. Iya. Oke, terima kasih Pak Re. Mungkin yang terakhir ini Pak Re, ya kira-kira dari yang tadi sudah sampaikan dari awal sampai sekarang ini, kira-kira apa pembelajaran ataukah apa ya yang bisa ada hikmah yang bisa dipelajari dari pengalaman Pak Re selama ini selama menjabat sebagai seorang pimpinan sekolah atau kepala sekolah? Pelajaran yang saya ambil Iya, iya. selama menjadi kepala sekolah itu satu sih sebenarnya ketika menjadi pimpinan itu kita memang harus punya integritas, Integritas. bersih dalam melaksanakan tanggung jawab. Cuma kadang kita lupa bahwa dalam menjalankan sekolah itu memang tidak semua selalu ideal. Tidak semua itu berjalan ideal. Kadang-kadang kita tuh butuh mengambil keputusan walaupun caranya salah, tapi itu dampaknya baik. Kadang-kadang, tapi tidak semua ya. Oh, iya. Ada situasi-situasi di mana kita tuh memutuskan sesuatu dengan cara yang salah. Itu salah secara aturan, tapi manfaatnya tuh bagus nih, bagus untuk semua. Kadang-kadang ada situasi seperti itu. Kita tidak boleh berpikir bahwa semua itu akan berjalan dengan baik. Pasti ada situasi di mana kita harus mengambil keputusan-keputusan yang sulit. Makanya tadi kalau ada prinsipnya, itu pasti akan terarah gitu. Iya, betul. Keputusannya. Cuman itu sih sebenarnya. Intinya integritas dan jujur. Iya. Berarti memang kadang misalnya dalam sebuah pengambilan keputusan sementara bertabrakan dengan aturan, di sini memang kadang apa ya, butuh kekuatan rasa ya, atau apa sih istilahnya, intuisi dalam menyelesaikan masalah tersebut. Betul. Keberpihakan terhadap di situ sebenarnya fungsinya kebijakan di situ untuk mengambil keputusan yang bijaknya di situ lah, memakai intuisi, mempertimbangkan moral, mempertimbangkan etika, dan yang intinya tujuannya. Tapi tidak semua. Kalau semuanya dipakaikan dengan cara begitu akan kacau nih. Tetap selalu ada aturan-aturan. Tapi itulah tadi, cuman kadang-kadang ada situasi yang kita kalau boleh kasih contoh sih banyak sebenarnya. Kayak mengatur anggaran, kadang-kadang tuh kita dalam mengatur anggaran bos misalnya kan. Kita tuh diharuskan misalnya aturannya ini. Kita diharuskan belanja di toko yang direkomendasikan oleh Kemendikbud Sipla kan. Kita kan di desa nih, tidak ada Sipla. Betul. Kadang kita menabrak aturan-aturan itu tuh. Demi untuk barang-barang perangkat-perangkat belanjaan untuk pembelajaran untuk keperluan kantor itu ada di sekolah. Betul. Kalau kita misalnya mengikuti semua secara teratur, kita kan kelabakan untuk itu. Karena situasinya selalu berbeda di kota dengan di desa. Makanya saya bilang tadi selalu ada situasi di mana kita perlu mengambil keputusan walaupun sebenarnya menabrak aturan tapi tujuannya baik ya. Kalau menurut saya sih
Di situlah letak kebijakan karena tujuannya untuk betul. sekolah gitu. Betul, betul. Berarti di sini asas kebermanfaatannya yang Iya. oke. Iya, oke. Jadi sudah sangat luar biasa ini yang Pak Ada sampaikan, ini sangat menginspirasi, dan ya mudah-mudahan ini pun menjadi pelajaran yang besar buat saya ke depan, kira-kira misalnya ya dalam pengambilan kebijakan-kebijakan ataupun keputusan-keputusan. Tentu ini bisa menjadi referensi buat saya, bisa menjadi bahan pertimbangan buat saya, dan tentunya pembelajaran yang besar buat saya ke depan. Ya, untuk mungkin cukup seperti itu yang mungkin yang saya tanyakan ke Pak Aryan. Ya, tentunya ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sama-sama Pak Ari. Sehingga ya bisa bertemu walaupun suasananya ya, luar biasa. Iya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak ya. Sama-sama Pak Ari.